Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas tentang mental block. Ini permasalahan banyak orang, tapi kali ini saya akan bahas dari sudut pandang spiritual. Jadi simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, untuk seminar online saya adakan kembali pada tanggal 21 Desember, tepatnya di hari Kamis, pukul 19.30, dan kali ini akan membahas tentang financial healing, di mana Anda bisa mengetahui letak mental block Anda, kemudian Anda bisa tahu di sana diajarkan juga bagaimana cara mengatasinya, dan di sana juga akan diajarkan bagaimana caranya bisa membuat rezeki menjadi berlimpah. Manfaatkan kesempatan ini. Silahkan segera daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk seminar offline-nya kembali saya adakan di Jakarta Selatan pada tanggal 14 Januari 2024. Manfaatkan kesempatan ini karena saya akan bahas satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak manusia, terutama yang berhubungan dengan rezeki, yaitu spiritual, the law of attraction. Semua orang sukses itu faham dan mengerti apa yang disebut dengan LOA atau the law of attraction. Dan di sana saya akan kupas semuanya terkait tentang doa, bagaimana caranya mempraktekkan magnet uang, serta di sana juga akan mendapatkan terapi-terapi dari saya langsung. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang mental block. Karena mental block ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang materinya, ya, tetapi tidak sedikit masih bingung mengetahui mental block yang dimiliki itu apa. Saya akan bahas dari yang pertama, mengapa mental block itu muncul, kemudian bagaimana cara mengatasinya, dan apa saja sebenarnya mental block yang membuat rezeki itu menjadi sempit. Yang pertama, Anda harus tahu dulu konsep atau cara kerjanya pikiran bawah sadar. Nah, video sebelumnya saya bahas sangat dalam ya tentang hati, tentang pikiran bawah sadar, bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi baik atau buruk. Jadi di sana saya jelaskan sedetail-detailnya. Jadi saya persilakan Anda tonton video yang semalam setelah nonton video ini. Konsep cara kerja bawah sadar itu seperti apa sih sebenarnya? Pertama, ketahui dulu bahwa bawah sadar itu dominan mempengaruhi hidup kita 88% sampai 95%. Nah, bawah sadar ini adalah gudang memori, ruang penyimpanan data. Data yang saya maksud adalah memori atau kejadian apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, baik itu dari mulai kecil sampai kita dewasa seperti saat ini. Nah, kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh dua hal saja sebenarnya. Cuma dua hal saja. Ya, kualitas yang saya maksud adalah kalau kita lihat dari sudut pandang atau dari rezekinya, itu hanya dua sebenarnya. Yaitu datanya, ya, memori masa lalunya, kemudian yang kedua adalah mindsetnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Data yang dimaksud adalah kejadian, informasi, pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Masa lalu itu dari kecil sampai sekarang ya. Jadi itu semua kejadian itu tersimpan di memori atau di bawah sadar. Tidak ada yang terlepas. Dan bawah sadar ini kerjanya otomatis. Setiap keyakinan, setiap prinsip atau setiap data itu mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Data kejadian. Kalau kejadiannya buruk, terus kita baper, terus kita bawa pula kejadiannya lewat perasaan, maka itu akan mempengaruhi hidup Anda hari ini ataupun di masa yang akan datang kalau itu belum clear. Itu data. Data itu simpelnya adalah kejadian, pengalaman, informasi. Itu semua tersimpan di bawah sadar menjadi sebuah data. Kemudian selain data adalah mindset. Nah, mindset ini data tadi didaur ulang menjadi sebuah keyakinan. Data itu diproses oleh bawah sadar hingga muncul sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini melahirkan sudut pandang. Nah, di sini poinnya nih. Sudut pandang ini yang akan mempengaruhi. Jadi otomatis kalau memori di masa lalu banyak kejadian yang negatif, maka pada akhirnya mindsetnya akan negatif. Dan ketika mindsetnya negatif, otomatis sudut pandangnya juga akan negatif. Kita bahas lebih dalam ya. Jadi bagaimana caranya mengetahui mental block? Setelah dua tadi saya jelaskan. Mental block itu sederhananya kita sebut saja adalah dosa. Dosa itu
bisa kita sebut juga sebuah kesalahan. Nah, jelas ya, mental block itu bisa bermakna dosa atau bermakna kesalahan. Kenapa saya definisikan menjadi dosa mental block itu? Karena salah satu penghalang doa tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah adalah karena dosa. Salah satunya ya, dosa itu menghalangi terkabulnya doa. Anda bisa cari referensinya. Tapi dosa ini kan maknanya luas. Saya coba akan ambil makna yang paling mudah adalah sebuah kesalahan. Nah, dalam hal rezeki, kesalahan apa sehingga ini bisa disebut dosa, kesalahan ataupun mental block? Yang pertama yaitu kesalahan berpikir tentang rumus rezeki. Udah satu doang itu, nggak usah banyak-banyak. Tapi dari satu itu atau kesalahan berpikir tentang rumus rezeki itu saya bagi menjadi 3 poin. Ya, 3 poin. Poin yang pertama kita bahas, rezeki hanya didapat dengan bekerja. Kita dari kecil itu melihat, mendengar, merasakan bahwa seakan-akan rezeki itu hanya datang kalau kita bekerja. Kalau nggak kerja nggak dapat. Nah, ini prinsip yang kurang tepat. Akan lebih tepat dengan tidak menyalahkan prinsip masa lalu, rezeki didapat juga dengan bekerja. Tetapi sekalipun saya tidak bekerja, bukan berarti saya tidak mendapatkan rezeki. Oke? Karena konsep 8 pintu rezeki itu bicara tentang spiritualitas, bicara tentang diri, bicara tentang perbuatan, bicara tentang perasaan. 8 pintu rezeki Anda harus pahami dulu, biar Anda tahu bahwa rezeki itu tidak semata-mata datang hanya karena bekerja. Saya tidak ngelarang Anda bekerja ya, karena saya juga punya pekerjaan. Tetapi sekalipun saya bekerja, saya juga punya prinsip bahwa rezeki itu bisa datang dari berbagai arah. Nah, itu kesalahan pertama, itu hanya percaya bahwa rezeki itu hanya bisa didapat kalau kita bekerja. Kalau nggak kerja kita nggak dapat rezeki. Nah, ini prinsip yang kurang tepat. Itu satu kesalahan berpikir atau sudut pandang atau mindset yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, yaitu bergantung hidup pada selain daripada Allah. Saya senang banget kalau bicara itu juga melibatkan Allah. Kalau berilmu juga harus melibatkan Allah. Senang banget saya. Karena apa? Saya ingin meminimalisir kesalahan-kesalahan mindset atau kesalahan-kesalahan batin. Ya, seakan-akan kita ini bisa menciptakan sendiri tentang masa depan kita. Anda boleh tonton video sebelumnya. Bahwa sebenarnya Allah itu bagaimana sangka hambanya. Dengan kata lain, bahwa Allah itu sangat berkontribusi atau Allah itu menciptakan sesuatu melalui pikiran manusia. Artinya maunya Allah. Tapi Allah mau itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau baik ya baik, buruk ya buruk. Balik lagi pada materi yang sekarang. Bergantung hidup pada selain daripada Allah ini artinya hati kadang-kadang kita cek diri kita masing-masing ya. Kita tidak benar-benar bersandar kepada Allah. Artinya begini, bisa saja kita bergantung rezeki itu karena kita bekerja di sebuah perusahaan. Bisa saja, ini bicara perasaan, sensitif banget ini ya, dan tipis banget. Ya, tipis banget perbedaannya dengan pola pikir yang benar. Jadi ambil contoh dari pengalaman hidup saya saja. Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan yang saya menganggap bahwa rezeki saya bisa dapat hanya di sini, ternyata mengecewakan dan akhirnya keluar. Pernah juga saya bersandar, berharap ya, agar bapak saya mencukupi semua kebutuhan saya. Dan pada akhirnya ayah saya meninggal juga. Kemudian saya pernah ikut kerja saya, yang tadinya saya punya harapan besar di dalamnya, ternyata kandas juga, hancur juga. Artinya dari perjalanan itu saya cek ke dalam diri saya, ternyata iya, saya tidak murni 100% bersandar kepada Allah. Dan akhirnya pola pikir saya rubah. Sudah deh, saya hanya mau bersandar kepada Allah. Saya memutuskan untuk hanya bergantung kepada Allah. Jadi tidak bergantung pada apapun. Ini letaknya di pikiran, di perasaan. Dan akhirnya, singkat cerita, memang lebih nikmat kalau bersandar kepada Allah. Dan rezeki tidak putus. Dan tidak ada yang mengecewakan. Karena memang Allah itu tidak akan mengecewakan. Kalau kita berharap selain daripada Allah, sudah pasti endingnya akan mengecewakan. Prinsipnya adalah bersandarlah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jangan bersandar pada tempat kalian bekerja. Bekerja saja. Itu jalan, itu wasilah. Tapi hakikinya rezeki itu datangnya dari Allah. Ini mindset lagi nih. Kemudian yang ketiga yaitu masih memiliki prinsip penolakan terhadap rezeki. Nah, prinsip ini umum banget ya. Kayak misalkan uang nggak dibawa mati.
Kita semua tahu uang nggak dibawa mati, tapi jangan diulang-ulang juga. Kalau itu terus diulang-ulang, ada energi yang sangat-sangat negatif menurut saya, sehingga kesannya menolak rezeki. Kita yakin, perlu kita meyakini bahwa uang itu nggak dibawa mati, iya. Tetapi jangan sampai seakan-akan perasaan kita itu malah nggak mau rezeki. Itu loh maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uang bukan segalanya. Ini saya kasih contoh yang paling standar lah. Kalau bawah sadarnya mengatakan uang bukan segalanya, ini prinsip ya di bawah sadar ya. Uang bukan segalanya. Coba perhatikan. Ketika Anda mengucapkan atau memiliki keyakinan uang bukan segalanya, itu energinya lebih kepada energi yang low, yang rendah terhadap rezeki, atau memang di middle tapi dengan sangat yakin kepada Allah. Ini murni bawah sadar kita masing-masing yang tahu. Jadi kalau saya dulu dengan prinsip tersebut, uang bukan segalanya, saya jujur saja, ketika saya memiliki prinsip itu atau berkata seperti itu dalam hati saya, yang muncul di pikiran saya adalah saya menolak uang. Ketika saya punya uang, saya takut jadinya. Saya takut bahwa uang ini akan menjadi masalah dalam hidup saya. Tapi saya butuh gitu loh. Jadi pikiran dan hati saya ini seakan bertarung. Lain yang saya minta, lain pula apa yang ada dalam bawah sadar saya. Inilah yang disebut dengan mental block. Jadi yang perlu diatasi hanya 3 tadi sebenarnya. Dan 2 tadi, data dan mindset, itu penjelasan agar Anda bisa memahaminya. Tetapi pokok permasalahan kita ada di mindset kita. Mindset yang saya maksud adalah pola pikir atau sudut pandang. Mulailah perbaiki self-talk Anda. Insya Allah semuanya akan baik. 3 saja, semoga bisa Anda sadari, bisa bermanfaat juga untuk Anda. Putar ulang video ini dan Anda bisa sama dengan apa yang saya maksud. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, mohon pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.